Kalau semua agama baik, kenapa bisa ada konflik kekerasan yang motivasinya itu agama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Podcast. Semoga rahmat Allah selalu menyertai kita. Di video kali ini kita masih membahas tentang channel Kumaila Hakimah, perempuan viral di sosial media yang memiliki pemikiran-pemikiran liberal. Di salah satu channelnya ada yang berjudul "Semua Agama Itu Baik". Kata Kumaila, mungkinkah semua agama itu baik? Oleh karena itu, penasaran sahabat, mari simak videonya sampai selesai. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Harvey Whitehouse mengenai apakah agama itu baik atau buruk untuk manusia. Harvey Whitehouse ini adalah antropolog di Oxford University dan dia banyak meneliti komunitas agama dan perilaku beragama di manusia. Di antara studinya ada penelitian di mana sampelnya itu 60 komunitas beragama yang beragam jumlahnya, ada komunitas kecil dan besar, dan dia mencari tahu komunitas beragama yang gimana, yang komunitasnya tuh flourish gitu, berkembang dan kooperatif. Nah, perilaku kooperatif ini yang bisa diajak kerjasama adalah perilaku yang dinilai baik secara moral oleh manusia secara umum di berbagai budaya lintas zamannya. Orang yang kooperatif itu suka membantu sesama, suka membantu sesama kelompoknya gitu atau sesama kerabat, responsif terhadap kebutuhan orang, mau berbagi, ya pokoknya intinya nggak selfish. Sementara itu jahat diasosiasikan sama selfish gitu. Diasosiasikan dengan egoisme, nggak kooperatif, cuma mikirin dirinya sendiri, mikirin keuntungan untuk dia sendiri, mikirin kebutuhan dirinya doang. Bodo amat sama kebutuhan orang lain, bodo amat kalau merugikan orang lain. Nah yang kayak gini biasanya kita asosiasikan dengan sifat jahat. Nah peneliti emang biasanya agak ribet nih kalau mau defining morality ya, tapi ya biasanya gitu, baik itu kooperatif, nggak selfish, dan jahat itu non kooperatif dan egois. Jadi mereka ngebedainnya tuh agama yang baik itu yang mudah diadaptasi, mudah dipraktekkan, toleran, inklusif, dan jadinya bikin komunitas yang kooperatif dan harmonis. Nah, agama yang buruk yang demanding, ya Demand gitu, nyusahin, bikin ribet untuk dipraktekkan, ribet untuk diadaptasi, dan jadinya nggak toleran dan nggak inklusif. Terus agama yang buruk itu yang menjustifikasi pemaksaan dan opresi. Nah agama yang kayak gini nih cenderung memicu konflik kekerasan. Cuman bisa aja kan di satu agama punya dua sifat itu gitu. Agama A yang ada di Amerika misalnya pasti praktekin kooperatif nih, tapi di Eropa kok malah agama A malah non kooperatif gitu, malah perang mulu. Bisa aja. Atau bisa aja terpolarisasi di satu negara, ada agama A yang mempromosikan perdamaian, tapi ada juga nih mazhab lain gitu ya yang menjustifikasi kekerasan. Nah makanya tetap aja nggak bisa dinilai baik atau buruk jadinya. Nah jadi apakah semua agama itu baik? Apakah semua agama itu mengajarkan kebaikan? Jawabannya of course enggak ya, maksudnya faktanya enggak gitu. Karena mau pakai standar baik yang kayak gimana pun nggak akan bisa menghasilkan kesimpulan kalau semua agama itu baik. Nah kalau gitu kenapa orang suka pakai argumen semua agama itu baik? Karena satu ya dia positive thinking, yang ngerasa nggak mungkin sih ada agama yang buruk gitu. Atau dua, dia tuh open minded tapi nggak ada strukturnya gitu, pukul rata aja semua baik. Dia open to ideas that semua blank baik nih. Satu frekuensi nih sama argumen, misalnya semua cewek itu cantik kok gitu. Semua orang tua itu sayang kok sama anaknya. Padahal kalau mau di breakdown, baik itu apa? Terus baik menurut siapa? Apa buktinya kalau semua baik? Kan bakalan mentok di sini. Meskipun begitu, aku merasa orang-orang yang punya argumen kayak gini itu karena mereka pro perdamaian dan pro toleransi, berharap gagasan bahwa semua agama itu baik bisa meredam konflik dan prasangka. Ada juga yang berargumen katanya harus dibedain dong antara agama dan pemeluknya. Semua agama itu baik, pemeluknya enggak. Nah, tapi agama itu baru terfungsikan kalau sudah dipraktikkan pemeluknya gitu. Jadi baru kelihatan dampaknya. Jadi fokusnya tuh di perilaku pemeluknya sih, bukan di debat teologisnya. Karena menariknya, mayoritas pemeluk agama juga itu nggak terlalu peduli sama debat teologisnya. Di negara kita yang mayoritas muslim, most of us nggak tahu isi Quran dan nggak terlalu peduli, makanya gampang disetir pakai ayat gitu. Ayat suci bisa jadi alat untuk kontrol sosial juga, karena nggak banyak yang nggak care enough untuk dig deeper gitu. Agama yang dipraktikkan itu juga udah hasil interpretasi, ya mungkin orang jahat akan menghasilkan hasil interpretasi yang jahat gitu, dan yang baik akan menghasilkan interpretasi yang baik. Tapi intinya dampak baik dan buruk dari agama baru bisa kita nilai, baru bisa kita ukur kalau sudah dipraktikkan. Udah ada hasil interpretasi yang bisa kita evaluasi.